Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema tentang membuka aib orang lain melalui media sosial. Dan kita akan ulangi pertanyaan yang akan dijawab oleh Abi. Kalau kita perhatikan media sosial sesungguhnya adalah barang mati yang membuatnya hidup. Bisa menjadi baik buruk adalah tangan yang memecatnya, yang mengendalikannya. Nah, pertanyaan Pak Mawardi tadi, bagaimanakah peran media sosial juga untuk mengatasi masalah membuka aib orang melalui media sosial juga, Abi? Ya, benar Mas Agung. Sosial media ini seperti pisau. Kalau dipegang oleh seorang pembunuh, dipakai membunuh. Tapi kalau dipakai seorang ustadz, bisa digunakan menyembelih kurban. Dipakai ibu-ibu, bisa memotong-motong daging-daging untuk dimasak di dapur. Nah, sosial media juga demikian. Tergantung siapa yang megang. Kalau yang megang seorang penipu, dipakai untuk menipu. Kalau yang megang seorang ustadz, dipakai untuk nge-share ceramah-ceramahnya. Jadi sosial media ini adalah sarana yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala untuk siapa saja. Inilah wilayah pertarungan kita. Di zaman Nabi ada perang Badar, sekarang ada sosial media. Kita semua punya kesempatan yang sama. Yang bejat menggunakannya, yang baik menggunakannya. Jangan tinggal diam. Sebarkan kebaikan sebanyak-banyaknya. Sehingga apa yang disebar oleh orang-orang buruk menjadi hilang. Tertindih oleh apa yang kita sebarkan. Nah, itulah dia peranan kita. Sepanjang zaman kita tetap akan berbicara tentang manusianya. Sosial media hanya alat, tapi manusianya yang telah menggunakan itu yang paling penting kita isi. Nah, oleh karena itu, Bapak-Bapak, ayo kita isi diri kita untuk kita menggunakan sosial media dengan sebaik-baiknya. Apa kata para ulama? Al-qubu yanduhu bima fih. Gelas itu memberikan apa yang ada di dalamnya. Ketika gelas berisi air, memberikan air. Ketika gelas berisi kopi, akan memberikan kopi. Sama, kita tergantung isi kita. Kalau isi kita ini hadis, maka kita nge-share hadis. Isi kita tafsir, nge-share tafsir. Isi kita ceramah, kita nge-share ceramah. Sebaliknya, orang yang isinya kotor, maka yang dia share adalah keburukan, fitnah, dan sebagainya. Ayo kita sama-sama menggunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya supaya orang-orang yang menyebarkan keburukan di sosial media itu tertutup oleh kebaikan-kebaikan kita sebarkan. Semoga Allah berkahi. Nah, Habib, kalau kita lebarkan, ketika kita berbicara adab dalam menulis melalui media sosial, seringkali justru nasihat itu di-counter dengan kata-kata mereka sendiri, akhirnya menjadi dialog yang tidak produktif. Lantas bagaimanakah solusinya, B? Bagaimana menghadapi orang-orang yang bodoh, yang mereka itu sebetulnya bukan mencari kebenaran, tetapi mereka memang untuk menyebarkan fitnah. Allah berfirman, "Idza khatabahumul jahiluna qalu salama." Kalau ada orang yang dia mengajak kepada kamu berdialog dengan hal-hal yang tidak ada gunanya, kata Allah, lewatin aja, nggak usah kamu layanin. Karena membangunkan orang yang pura-pura tidur itu capek, Pak. Memberikan pemahaman orang yang tidak mau paham itu lelah, Pak. Makanya kita bangunin orang yang tidur aja, orang yang mau belajar kita ajarkan, adapun orang yang membuat fitnah kita lewatin aja. Seperti itu cara menyikapinya. Masya Allah, terima kasih Abi, sangat jelas sekali jawaban dari beliau. Dan kita lanjutkan lagi penanya berikutnya, Ibu Herni, yang akan dijawab oleh Ustadz Said Kutub. Silakan. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Herni dari Majelis Taklim Umina Miftahul Jannah. Pertanyaan saya Ustadz, apa hukumnya media sosial yang membuka aib para artis atau para pejabat itu? Terima kasih. Menarik ini. Terima kasih Ibu Herni. Silakan Ustadz. Baik Bunda, Masya Allah ya, pertanyaannya luar biasa. Sebagaimana tadi sudah kita jelaskan di dalam surat Al-Hujurat ayat 12, haram membuka aib orang lain. Ya. Kemudian juga di dalam surat An-Nur ayat 19, nanti akan diazab dunia dan akhirat. Kita diperintahkan oleh Nabi berkata baik atau diam. Kita diperintahkan Nabi untuk menutupi aib saudara kita.
Kemudian kalau dia menutup saudara kita aibnya, apa yang terjadi? Allah akan tutup kita dunia akhirat. Wa yukaffir anhu sayyiatihi wa yu'zim lahu ajra. Diampuni dosanya, ditutupi aibnya, dimasukkan ke dalam surga. Kadang-kadang kita nggak sabaran nih, benar nggak? Mendapatkan yang jelek. Kadang-kadang orang suka senang ngelihat orang susah, susah ngelihat orang senang. Nyesek jantungan karena saudara tetangga beli mobil baru, benar nggak? Padahal bukan mobil dia, itu mobil rental ya. Tenang aja ya bunda. Nah, ini penyakit hati kita. Maka jaga lisan kita, jaga tangan kita. Kemudian bagaimana bagi mereka yang zalim kepada kita? Allah dalam hadis qudsinya Allah berfirman, ya ibadi, wahai hambaku, bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala haramtu dzulma. Aku mengharamkan diriku melakukan kezaliman. Oleh sebab itu kalian manusia janganlah berlaku zalim. Dalam surat Al-An'am ayat 21, enggak beruntung orang yang zalim itu. Innahu la yuflihudz zalimun. Perkataannya enggak benar. Jadi ayah bunda tenang aja. Orang yang zalim kepada kita Allah balas. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu. Kita berbuat baik Allah balas di dunia. Ada kita berbuat jahat dibalas di dunia. Orang melakukan kezaliman kepada kita, kalau kita nggak sanggup, kita doain. Mudah-mudahan dia mendapatkan hidayah. Kalaupun nggak bisa juga, nanti tenang saja, pasti dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang sering bongkar aib kita, kita sabar, kita doain, nanti dibongkar aibnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dunia apalagi akhirat. Bahkan di rumah sendiri. Suaminya gak percaya, istrinya gak percaya, yang ada hanyalah kebohongan, kejelekan, na'udzubillah min salik. Makanya dalam surat An-Nisa ayat 9, dalam surat Al-Ahzab ayat 70-71 adalah apa? Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Berkata itu yang benar. Kalau berkatanya benar, Allah perbaiki amalnya, Allah ampuni dosanya. Mudah-mudahan aib kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jaga aib kita dan keluarga kita, insya Allah diselamatkan kita dunia dan akhirat. Amin. Ya rabbal alamin. Nah, kembali ke Abi. Apakah dibenarkan dalam agama ini kita membuka aib dengan niatan memberikan pelajaran? Contohnya misalkan kita memilih pemimpin, agar kita yakin pemimpin kita adalah orang yang tepat kita pilih. Tetapi kalau kita tidak mengetahui keburukan, kejelekan-kejelekannya, kan artinya sama dengan kita memilih kucing di dalam karung, begitu Abi. Nah, bagaimanakah konteks agama kita memberikan tanggapan tentang membuka aib dalam rangka memberikan pelajaran dan pemahaman, Abi? Apakah boleh membuka aib untuk memberikan pelajaran? Para ulama hadis telah bertahun-tahun melahirkan sebuah karya besar dalam bab namanya Al-Jarhu wa Ta'dil. Al-Jarhu artinya menyebutkan aibnya, At-Ta'dil artinya menyebutkan positifnya. Nah, para ulama hadis dalam menjaga hadis, mereka harus mengetahui silsilah para perawi. Ini fulan jujur atau pernah bohong. Kalau sudah pernah bohong, langsung hadisnya dhaif. Mengapa hadis dhaif? Karena ada si fulan. Kenapa si fulan? Buka buku Mizanul I'tidal karya Ibnu Hajar. Di situ langsung di-tag si fulan, dia pernah bohong tanggal sekian. Maka hadisnya dhaif. Buka Tahdhibul Kamal karya Imam Al-Mazzi, disebutkan di situ Imam fulan, dia pernah lupa hafalan tanggal sekian, maka hadisnya sejak sebelumnya masih kuat, masih sahih. Tapi hadis sesudahnya dia sudah banyak lupanya, maka hadisnya menjadi dhaif. Seperti itu para ulama. Boleh membuka, tapi bukan untuk mengumbar, namun untuk menjaga kualitas hadis. Nah, dalam rangka kita menjaga, jangan sampai misalnya ada orang kurang baik dan sebagainya, tapi bukan untuk disebarkan, diumbar dan sebagainya, tapi dalam rangka untuk menjaga
umat jangan sampai berpecah belah, menjaga agama jangan sampai agama ini dihancurkan, menjaga hadis jangan sampai hadis ini tidak jelas mana yang benar mana yang salah. Maka disitulah dibolehkan sebatas kebutuhan. Disebut ad-daruratu tubihul mahdhurat. Dalam kondisi darurat dibolehkan apa yang tidak boleh. Tapi ad-daruratu tuqaddar biqadariha. Namun ada kadarnya. Jangan sampai berlebih-lebihan dalam kita mengungkap itu. Nah Ustadz Said, kalau kita perhatikan kondisi yang saat ini terjadi adalah dengan begitu mudahnya kita melakukan pembunuhan karakter terhadap tokoh-tokoh tertentu, dibuka aibnya, bahkan itu tidak pernah dilakukan. Lantas bagaimanakah kita orang-orang yang sadar bahwa itu salah untuk dilakukan seperti itu? Tanggapannya seperti apa Ustadz? Ya baik, jadi saat kita mengetahui kekurangan seseorang, jangan langsung mengaminkan. Nah itu bedanya orang soleh, orang beriman yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang membawa berita ini? Apakah benar atau enggak? Bahkan kalau orangnya soleh, orangnya baik yang kita kenal, kita yang meluruskan. Saya yakin ini enggak salah, orang ini benar. Ini luar biasa. Bahkan dia fa'aslihu baina akhwaikum, memperbaiki kondisi yang enggak baik. Bahkan bohong itu dibolehkan dalam kondisi perang. Dalam suami istri, ya misalnya masakannya nggak enak dibilang enak, ibu seneng nggak? Alhamdulillah, besok jangan diterusin ya, misalnya gitu. Kemudian juga dalam hal-hal yang memang masih dibolehkan dalam Islam, misalnya pejabat publik kita harus mengetahui ini, khawatir. Misalnya kalau kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, mengenal seseorang itu bagaimana? Kita kenalan dengan orang, jangan hari ini kenal, besok nikah, besoknya lagi cerai, benar gak? Kita maunya instan, cepat. Harus tahu dulu bagaimana karakternya, bagaimana dia dalam transaksinya, bagaimana kita bermalam dengan dia, safar dengan dia, saat kita berikan amanah, sesuatu tugas, dia amanah enggak? Nah, kita akan tahu nih. Kemudian juga dibolehkan kita ini menyampaikan kekurangan seseorang saat sidang, benar gak? Di pengadilan ada nggak kekurangannya? Oh nggak ada, di orangnya baik. Ya gimana? Nah kita sampaikan ini kesalahannya, ini pandangan kita dan sebagainya. Dalam mau menikah, dalam menjadi saksi, melihat pejabat publik yang terbaik yang mana, dicari kebaikannya dan sebagainya. Dan kalau kita mendapatkan informasi yang nggak benar, jangan langsung disampaikan. Betul. Ini dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain Quran Sunnah, lihat dulu benar atau enggak. Jadi jangan langsung nge-retweet begitu ya, karena ada jejak digital yang akan terus dilihat ya. Bahaya sekali ini. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan persilakan kepada Bapak Kamaludin. Bapak Kamaludin, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kamaludin, utusan dari Masjid Al-Muhajirin Kodam. Pertanyaan saya adalah bagaimana sikap kita yang sekarang ini media sosial, fitnah maupun gibah itu kan selalu berputar, Pak. Pertanyaan saya, tanpa disadari tulisan itu muncul, tontonan itu muncul. Apakah kita berdosa? Baik. Dan bagaimana kita untuk menyikapinya situasi seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan jawab pertanyaan dari Bapak Kamaludin tentunya selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.